Saudaraku, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan renungan singkat. Kali ini saya masih ingin berbicara dari kitab Rut, dan tema yang saya angkat adalah kesaksian dan teladan hidup yang mengubah kehidupan. Teksnya diambil dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai 18. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Di mana engkau dikuburkan, disitulah juga aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Saudaraku yang kasih, itulah penggalan kisah ketiga janda sebenarnya. Jadi ada Naomi, seorang janda yang adalah pengungsi di Moab, seperti kemarin kita renungkan. Dan kedua menantunya yang juga janda. Lalu akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah leluhurnya, ke Israel, ke Bethlehem Efrat. Dan kedua menantunya ingin ikut. Dalam kisah sebelumnya kita tidak membaca, tapi dalam kisah itu kemudian Naomi memberi motivasi dan menjelaskan bahwa kalau mereka ikut, mereka tidak punya masa depan. Naomi miskin, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Mengapa kau harus ikut? Kembalilah ke keluargamu, kembalilah ke bangsamu. Kamu bisa mendapatkan suami dan hidup membangun masa depanmu. Setelah mendengar itu, menantu yang pertama Orpa kemudian kembali. Tapi menantu yang kedua yang bernama Rut itu menyampaikan kata-kata yang mengharukan. Kisah ini kalau dibuat sinetron itu akan sangat menarik. Dan yang luar biasa adalah kata-kata dari wanita yang bernama Rut tadi, yaitu menantunya Ibu Naomi. Dikatakan di sana, apapun yang terjadi, saya tidak bisa pisah dengan ibu. Kemanapun ibu pergi, di situ akan aku pergi. Dimanapun ibu bermalam, di situ aku akan bermalam. Bangsa ibu adalah bangsa saya, Tuhannya ibu Tuhan saya. Di mana ibu mati, di situ juga aku akan mati. Di mana ibu dikuburkan, di situ aku dikuburkan. Sekali-kali aku tidak bisa berpisah dengan ibu kecuali karena maut. Dan ini kira-kira bahasa yang saya ingin sampaikan. Yang luar biasa, kenapa si wanita Moab ini kok tiba-tiba ingin kembali mengikuti ibunya ke tanah Israel. Saya yakin ada hal yang menarik dalam kisah itu. Naomi, sang mertua itu, pasti dia telah berkomunikasi, menjelaskan berbagai tentang Allah Yahweh, tentang umat Israel, tentang Tuhan yang ajaib dan maha baik. Dan kesaksian itu yang mematri hati Rut untuk ikut ke Bethlehem Efrata. Di samping itu saya yakin juga Naomi adalah wanita yang memberi teladan indah. Teladan sesuai dengan apa yang diceritakan tentang Yahweh, tentang hidup orang beriman, tentang kebenaran, kejujuran, kekudusan. Yang membuat sang menantu bertekad bulat apapun yang terjadi, dia ingin ikut kembali bersama mertuanya. Karena dia ingin menjadi bagian dari orang beriman. Dia ingin menghidupi hidup sebagai orang beriman, seperti yang dihayati oleh ibu mertuanya. Saudaraku, itu yang luar biasa. Kisahnya akan panjang, mungkin besok kita akan renungkan lagi. Tapi kisah ini luar biasa. Apa yang membuat Rut percaya dan meyakini Tuhan dan bertekad untuk menjadi bagian dari umat Tuhan adalah karena kesaksian dari ibu mertua tentang Tuhan Allah Yahweh. Sekaligus juga kebenaran-kebenaran yang disampaikan, yang dihidupi oleh Ibu Naomi, yang menawan hati sang menantu. Kesaksian dan teladan hidup membuat orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi percaya dan ingin mengikuti jejaknya. Saudaraku sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita punya anak-anak, kita punya sesama. Apakah kita bisa memberi kesaksian yang baik tentang Tuhan? Apakah hidup kita menjadi teladan yang baik? Itu menjadi kata kunci. Mari menjadi saksi Kristus yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini tolong kami, tolong gerejamu, tolong umatmu, tolong negeri kami diberkati. Kiranya damai dan ketertiban, kemakmuran dan ketentraman dinikmati oleh negeri ini. Tolong kami semua hari ini dalam segala aktivitas tugas kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.